Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa. Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Bentuk kami Tuhan, kami mau belajar, ubahkan kami supaya kami bisa menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Kristus. In Jesus name we pray, Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tema khotbah saya kali ini adalah pasti diberkati. Nah, mari kita baca firman Tuhan. Mazmur 5 ayat 12. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Memberkati dalam bahasa aslinya barak, yang artinya to bless. Filled with power, bestow power for success, prosperity, fertility, animals. Nah, diurapi, dipenuhi pengurapan, dipenuhi kuasa dari Tuhan, dianugerahkan kuasa untuk mendapatkan kesuksesan, kekayaan, kemakmuran, kesuburan, dimultiplikasi hewan kepemilikan. Jadi bicara juga satu bisnis yang multiplikasi. Kita pasti mau ya diurapi, dipenuhi kuasa Tuhan kemanapun kita pergi. Kita berapi-api dalam Tuhan, dan kemanapun kita pergi, kita jadi garam dan terang karena kita diurapi. Kita mau diberkati, dianugerahkan kuasa untuk mendapatkan kesuksesan, kekayaan, kemakmuran yang tadinya mungkin kurang pengetahuan dalam dunia kerja atau bisnis. Tuhan anugerahkan pengetahuan. Yang tadinya kurang keberanian dalam mengambil keputusan di bisnis atau dunia kerja, Tuhan berikan kemampuan untuk mengambil keputusan bisnis atau dalam dunia kerja. Nah, kita semua mau dianugerahkan kemampuan untuk meraih kesuksesan. Mungkin selama ini kita belum punya talentanya, belum ada skillnya, tetapi Tuhan anugerahkan. Kebetulan demi kebetulan terjadi sehingga kita bisa berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Semua hal jadi mungkin kalau Tuhan mau anugerahkan kepada kita kemampuan-kemampuan itu ya. Nah, semua jadi mungkin kalau Tuhan mau memberkati kita, mau mengurapi kita. Tapi ingat, berkat yang dari Tuhan itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Bukan sebatas harta duniawi yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Justru bahaya kalau harta duniawi. Mazmur 5 ayat 12. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Dipagari dengan anugerah-Mu. Anugerah-Mu dalam bahasa aslinya ratson, yang artinya goodwill, favor, approval, support, an act of kindness beyond what is usual, acceptance, will. Tuhan memagari dengan God's favor. Ada dukungan dari Tuhan sehingga ada dukungan juga dari manusia-manusia dalam rencananya. Ada itikat baik dari Tuhan. Ada permakluman yang besar yang dari Tuhan sehingga ada itikat baik dari orang-orang dan ada permakluman dari orang-orang di sekitar kita. Bukan karena kita nggak ada salah, tapi karena Tuhan anugerahkan permakluman. Jadi orang-orang sekeliling kita mau ngertiin kelemahan kita atau kesalahan kita. Hidup yang luar biasa berjalan kuat bersama Tuhan, di dalam lindungan Tuhan. Jatuh tidak tergeletak, ada permakluman Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Ada kebaikan Tuhan yang datang melalui orang-orang dan ada acceptance. Tuhan terima kita. Orang-orang terima kita dengan setiap kelebihan dan kekurangan kita. Ada perisai kasih Tuhan yang melindungi orang benar. Luar biasa ya, hidup yang diberkati Tuhan. Tetapi kita mau lihat syaratnya sekarang. Mari kita baca kembali ayat firman Tuhan. Mazmur 5 ayat 12. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Tuhan memberkati orang benar. Tuhan memberkati orang yang hidupnya benar. Banyak dari kita yang sibuk mikirin berkat, tetapi tidak mau sibuk memperbaiki diri supaya kita bisa hidup benar di mata Tuhan. Padahal berkat dari Tuhan itu luar biasa. Bukan berkat biasa. Karena berkat yang dari Tuhan itu mendatangkan kebahagiaan dan sukacita. Berkat yang dari Tuhan itu membawa kita lebih dekat
dekat kepada Tuhan. Tapi banyak orang yang sibuk mengejar berkat, tetapi berkat yang dicari itu bisa menjauhkan mereka daripada Tuhan. Mazmur 5 ayat 12 bagian A, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Banyak orang berharap Tuhan memberkati pekerjaan atau bisnis mereka. Bahkan banyak orang beribadah supaya dapat berkat katanya. Tetapi mereka malas memperbaiki diri mereka untuk hidup benar di mata Tuhan. Padahal di ayat ini saudara, Tuhan memberkati orang benar. Kalau orang tidak benar di mata Tuhan, maka Tuhan tidak berkati. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Sudahkah mulut kita, ucapan kita, caption kita, story atau updatean kita di sosial media itu benar di hadapan Tuhan? Apakah mulut yang sama yang dipakai untuk menyembah Tuhan dan berdoa, tetapi kita pakai untuk omongan kotor, kasar, perkataan sia-sia? Sudahkah mata kita benar di hadapan Tuhan? Atau masih suka melotot-melotot, marah-marah? Apakah mata kita sudah benar bacaannya? Sudah benar di mata Tuhan untuk tontonan filmnya? Apakah sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan untuk orang-orang yang saudara follow di media sosial? Apakah pikiran kita, perasaan kita, responnya sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah cara kita ngabisin waktu, bahkan hobi kita sudah benar di hadapan Tuhan? Mazmur 5 ayat 12. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Orang benar dalam bahasa aslinya sadik, yang artinya just, righteous, blameless, innocent, not responsible for, not guilty of a crime or offense, fair, impartial, fair, just, impersonal, not influenced by showing or involving personal feelings. Artinya orang yang hidupnya benar di mata Tuhan, orang yang tidak bersalah, orang yang tidak melanggar hukum, orang yang jujur, tidak memihak, tidak subjektif, adil dengan tidak dipengaruhi perasaan pribadi. Mari bagi yang rindu alami Tuhan memberkati dan memagari hidup saudara, hiduplah benar di mata Tuhan. Psalm 5 verse 12, surely Lord, you bless the righteous, you surround them with your favor as with a shield. Surely Lord, you bless the righteous. Surely, pasti diberkati. Tetapi apakah saudara hidup benar di mata Tuhan? Kita bisa rajin cari cacat apa enggak ya, ada defect apa enggak ya kalau beli barang. Kita liatin sekelilingnya. Kalau kita mau masak, kita bikin sesuatu, kita ikutin resep teliti, suhunya, gramnya, cc-nya, dan seterusnya. Tapi kenapa kita nggak serius dan teliti ketika kita memperbaiki diri kita? Mari perbaiki diri kita jadi benar di hadapan Tuhan. Stop andalkan harta duniawi, tetapi sadarlah bahwa berkat yang dari Tuhan mendekatkan saudara kepada Tuhan, bukan menjauhkan saudara dari Tuhan. Banyak manusia dengan sombongnya menyembah uang atau mamon. Saya cuma butuh uang, saya cuma butuh duit, nggak butuh Tuhan. Manusia sombong. Kalau udah bisa ciptakan roket, padahal malu loh sama malaikat. Bahwa kenyataannya lidah bunglon lebih cepat 10 kali lipat daripada roket NASA. Atau kalau saudara belah apel, manusia mungkin bisa hitung ya, berapa banyak biji di dalam buah apel itu. Tetapi sadarlah, hanya Tuhan yang tahu berapa banyak buah apel yang akan dihasilkan kalau sebuah biji apel itu ditanam. Hanya Tuhan yang tahu masa depan sebuah benih biji apel. Hanya Tuhan yang tahu masa depan dari keputusan yang saudara perlu pilih. Hanya Tuhan yang tahu masa depan pekerjaan atau bisnis saudara. Manusia hanya bisa melihat apa adanya sekarang. Tetapi Tuhan bisa melihat jauh ke depan. Makanya jangan sibuk andalkan harta duniawi, tetapi hiduplah benar di mata Tuhan. Tuhan memberkati orang benar
dan memagari hidupnya. Mazmur 5 ayat 12. Sebab kau berkati orang yang setia kepadamu. Kau lindungi mereka dengan kasih-Mu. Kita semua pasti mau diberkati Tuhan, dikasihi Tuhan, ditolong Tuhan. Tetapi apakah kita setia kepada Tuhan? Apakah saudara setia beribadah? Apakah saudara setia berdoa, berkomunikasi, menjalin hubungan kepada Tuhan? Apakah saudara setia melayani Tuhan? Apakah saudara setia membaca firman Tuhan? Kita mau berkatnya, tapi seringkali kita nggak setia kepada Tuhan. Hari ini datang ibadah minggu, tapi minggu depan enggak. Hari ini doa, besok lupa. Hari ini baca Alkitab, besok bilangnya nggak ada waktu. Masa muda melayani Tuhan, tetapi ketika pekerjaan atau bisnis mulai menghasilkan uang, mulai banyak alasan. Nggak ada waktu lagi bagi Tuhan. Mari kita pastikan setia sama Tuhan. Walau apapun yang terjadi, jangan tukar Tuhan dengan tawaran si jahat. Percaya aja sama Tuhan, setia sampai akhir. Walau sering kali kita nggak ngerti rencananya, kita manusia yang cuma bisa hitung biji apel. Tetapi hanya Tuhan yang tahu masa depan dari setiap benih biji apel. Serahkan saja semua sama Tuhan. Psalm 5 verse 12. Surely Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Surely Lord, you bless the righteous. Surely, pasti diberkati. Tapi apakah saudara hidup benar di mata Tuhan? Apakah saudara hidup setia kepada Tuhan? Mari kita pastikan hidup kita benar di mata Tuhan dan hidup setia kepada Tuhan. Surely Lord, you bless the righteous. Pasti diberkati. Izinkan saya berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan. Kami berdoa, kami alami Tuhan satu kehidupan yang diberkati Tuhan. Dengan itu Tuhan, kami rindu Tuhan, Kau bantu setiap kami, mampukan kami untuk hidup benar dan setia di hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhan memberkati dan memagari hidup orang benar. Kami percaya kami dimampukan mulai hari ini untuk hidup benar dan setia di mata Tuhan. In Jesus name we pray, amen. Tuhan Yesus memberkati. See you next week.